Shalom, salam sehat. Kita bertemu kembali di dalam acara KKR Allah Peduli. Dan saya membawakan seminar kesehatan kali ini dengan judul Hormon Awet Muda. Kita telah mempelajari pada seri yang pertama mengenai imunitas, kekebalan tubuh. Ada imunitas bawaan, ada imunitas yang didapat. Imunitas bawaan semua orang punya sejak dia lahir. Dan sel-sel kekebalan tubuh yang berperan di situ ada yang namanya NK cell, natural killer cell. Mereka dengan cepat akan datang untuk mengatasi berbagai virus, bakteri untuk mematikannya. Walaupun dia tidak bekerja secara spesifik. Nah, disitulah peran daripada adaptive immune response atau imunitas yang didapat. Dia akan mengenali lebih dahulu virus atau antigen asing itu, baru dia akan menyerang secara spesifik yang kita kenal dengan antibodi. Dan kita pelajari bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas, mendapatkan imunitas yang optimal, yaitu dengan hati yang gembira dan dengan selalu menyanyi. Dengan menyanyi kita mendapatkan imunitas yang lebih kuat. Pada topik yang kedua, saya membahas mengenai pandemi. Ada pandemi COVID-19, tapi juga ada pandemi defisiensi vitamin D. Dan kekurangan vitamin D juga akan membuat imunitas kita turun. Nah, untuk meningkatkannya, kita cukup dengan berjemur sinar matahari yang Tuhan berikan bagi kita semua. Pada topik yang ketiga, saya membicarakan tentang mikrobiota, bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita yang akan meningkatkan imunitas kita dan kita mendapatkan imunitas yang optimal. Yang penting adalah prebiotiknya, yaitu makanan bagi para mikroba ini. Pada topik kali ini saya akan berbicara tentang suatu hormon. Nah, ada seorang peneliti, seorang Prancis, Jean-Jacques Dertaux de Mayran. Dia melakukan sebuah penelitian menggunakan tanaman, yaitu tanaman yang namanya mimosa, ya. Dia memiliki daun yang biasanya akan menguncup atau seperti putri malu, ya. Dia akan menguncup pada malam hari bila tidak ada sinar, dan dia akan mekar kalau ada sinar matahari. Lalu dia mencoba meletakkan tanaman ini di tempat yang gelap, tidak ada sinar sama sekali. Apa yang terjadi? Ternyata daun-daun itu tetap akan mekar pada jam siang hari, dan dia akan menguncup dan merunduk seperti layu pada waktu malam hari. Aneh ya, tidak ada sinar, tidak ada tanda-tanda jam dan sebagainya. Tanaman tidak memiliki mata, tidak memiliki jam waktu, tetapi mereka tahu kapan waktu pagi dan kapan waktu malam. Ternyata di dalam tubuh setiap makhluk hidup ada mekanisme untuk mengetahui waktu. Itulah yang disebut dengan circadian rhythm. Dan ini diteliti kembali oleh para peneliti ini, Hall, Rosbach, dan Young. Mereka adalah para peraih hadiah Nobel tahun 2017 untuk bidang kedokteran atau fisiologi. Nah, mereka menemukan bahwa ada suatu protein, ya, namanya protein pair, yang akan berdampingan dengan protein tim yang akan keluar dan masuk dari dalam inti sel. Pada suatu waktu dia ada di dalam sel, malam hari dia keluar, ada di sitoplasma. Lalu dia akan dihancurkan, dirusak, kemudian akan dibentuk kembali yang baru. Dan terus berlangsung seperti itu. Tanpa terlihat sinar matahari, tetap itu akan terjadi. Ada siang dan ada malam. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini Tuhan ciptakan ada siang, ada malam. Ada circadian rhythm di dalam tubuh kita. Pada waktu siang, sel-sel bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan pada waktu malam hari. Ini yang kita kenal dengan circadian rhythm. Tuhan berkata pada Kejadian 1 ayat 5, pada saat bumi belum jadi, Tuhan ciptakan yang pertama adalah terang. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi selalu ada terang dan ada malam. Ada siang dan ada malam. Ada waktunya kita bangun dan ada waktunya kita tidur. Kenapa begitu penting? Hampir separuh dari waktu hidup kita dihabiskan dengan tidur. Untuk apa kita harus tidur? Kita bahkan dianjurkan tidur untuk orang dewasa 7-9 jam. Untuk anak-anak membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan 10-12 jam.
Pada bayi kita lihat mereka nggak bangun-bangun, banyakan tidur. Hanya sekali-sekali dia bangun pada saat dia lapar. Tapi kita orang dewasa, kita harus tidur 7-9 jam. Orang yang di atas 64 tahun mungkin perlu lebih sedikit, tapi tetap antara 7-8 jam. Nah, apa yang terjadi bila kita kekurangan tidur? Tapi ada juga orang yang kelebihan tidur. Ternyata kelebihan tidur sama saja buruknya dengan kekurangan tidur. Jadi kita tidak boleh kedua-duanya, tapi kita harus pada rentang waktu yang tepat antara 7-9 jam. Nah, pada saat kita tidur, fungsi otak dan mental akan diperbaiki. Otak akan membuang bahan-bahan sisa dari metabolismenya. Dia akan menyeimbangkan berbagai neurotransmitter, ya, itu adalah zat-zat untuk berkomunikasi di antara sel-sel otak kita dengan sel tubuh lainnya. Kemudian akan memproses memori, jadi dia meretensi memorinya. Kemudian efek terhadap mood, ya, dan kesehatan mental. Jadi orang akan lebih happy, orang akan lebih positif berpikir kalau dia cukup tidur. Nah, apa yang terjadi bila kurang atau bila berlebih? Justru hal yang sama akan terjadi, yaitu terjadinya peradangan di dalam tubuh. Peradangan seperti pada infeksi, ya, terjadi peradangan. Pada proses penyakit yang kronik terjadi peradangan, ya, seperti diabetes, Alzheimer, obesitas, dan lain-lain, ya. Kalau kita periksa di dalam darahnya, kadar CRP, ya, C-reactive protein, ini adalah salah satu penanda bahwa ada suatu proses infeksi atau inflamasi di dalam tubuh, itu akan meningkat pada orang yang kurang tidur maupun pada orang yang kelebihan tidur. Dan kalau juga terjadi kekurangan tidur atau kelebihan tidur juga akan mengganggu kesuburan. Jadi terjadi infertilitas. Dan bisa terjadi kegemukan, penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, bahkan stroke dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa orang yang pasca operasi, ya, tidak selalu harus diberikan obat-obatan untuk pengurang rasa sakit. Karena kalau orang itu tidur di tempat di mana ada banyak sinar matahari, dia akan cukup memproduksi suatu zat yang namanya serotonin. Ya. Nah, serotonin adalah zat yang akan diubah menjadi melatonin. Nah, apa ini melatonin? Ya, kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai melatonin. Nah, ada suatu kondisi yang namanya SAD atau SAD, Seasonal Affective Disorder. Ini adalah suatu penyakit di mana kita kekurangan serotonin. Dan serotonin ini didapat dari paparan sinar matahari. Dan melatonin adalah zat yang didapat dari serotonin. Tentu saja melatoninnya juga akan berkurang. Dan kalau kekurangan melatonin, padahal salah satu fungsi melatonin adalah anti-aging. Karena bekerja secara fotoprotektif, memproteksi kulit kita terhadap kerusakan sinar ultraviolet. Jadi lihat, melatonin dibutuhkan untuk malam hari, tetapi dia juga dibutuhkan untuk anti-aging. Kita lihat pada siang hari, mata kita melihat sinar, maka di dalam otak kita, di dalam tubuh kita akan dibentuk serotonin. Tapi pada malam hari, zat tersebut diubah menjadi melatonin sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ini adalah circadian rhythm. Kapan melatonin diproduksi? Melatonin akan diproduksi sekitar jam 8, jam 9 malam. Dia akan terus meningkat pada tengah malam dan pada jam 7.30 pagi dia sudah hampir tidak terdeteksi lagi. Sudah sangat rendah kadarnya. Dan ini adalah siklus tubuh kita. Ada jam di mana kita bangun, ada jam di mana kita tidur, ada saat di mana temperatur tubuh kita meningkat pada sore dan malam hari. Setelah itu dia akan turun pada saat kita subuh-subuh itu suhu tubuh kita sangat rendah. Jadi lihat, seluruh sistem tubuh kita mengalami suatu cycle, sebuah siklus yang akan berbeda pada setiap waktunya. Ya. Nah, ini cara pembentukan melatonin. Bahan dasarnya adalah triptofan. Triptofan itu ada di dalam makanan-makanan kita. Paling banyak adanya dalam biji jagung, juga ada pada nasi, ya, pada beras, juga pada berbagai sayuran dan buah-buahan dan biji-bijian. Dan itu akan diubah menjadi melatonin. Nah, peran dari serotonin juga akan memperbaiki mood.
Jadi selain melatonin yang memperbaiki mood, serotonin juga memperbaiki mood. Dan ini berperan juga pada depresi. Kalau orang depresi biasanya karena kekurangan serotonin, ya. Juga kemampuan untuk belajar, untuk nafsu makan. Nafsu makan itu bisa diatur dengan kadar serotonin yang cukup. Nah, kalau orang menggunakan obat-obat antidepresan, akan dihambat rangkaian dari serotonin kepada zat-zat yang lain, sehingga tidak terjadi pembentukan melatonin. Sehingga sebetulnya orang yang diberikan antidepresan mungkin dia akan memiliki banyak serotonin, tapi dia tidak dapat membentuk melatonin. Nah, serotonin adalah salah satu happy chemical. Happy chemical di dalam otak kita itu ada dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, dan ini adalah semua zat yang membuat otak kita, bagian yang namanya pleasure center, merasa puas, merasa nikmat, ya. Karena apa? Karena dia membuat orang itu hilang stresnya, ya. Serotonin adalah salah satu hormon yang membuat orang selalu ingin diperhatikan. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Walaupun sudah diperhatikan, tapi dia tetap ingin diperhatikan lagi dan lagi dan lagi, ya. Nah, serotonin itu membuat orang itu happy, ya, membuat dia menjadi riang, menjadi gembira. Nah, ini adalah penelitian yang tadi saya sebutkan. Serotonin yang kadarnya cukup di dalam darah akan menghilangkan rasa sakit. Pasien-pasien di rumah sakit dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang terkena paparan matahari dan kelompok yang tidak terkena paparan matahari. Semuanya pasca operasi. Dan ternyata pasien yang tidur di ruangan yang terpapar oleh sinar matahari hanya membutuhkan sedikit obat pengurang rasa sakit, dia berkurang 22%, dan lebih sedikit stres sehingga mereka boleh cepat pulang dari rumah sakit. Nah, seasonal affective disorder seringkali terjadi pada orang yang tinggal di daerah yang tidak cukup sinar matahari. Jadi ini masih bersambung ya dari pelajaran kita sahabat yang lalu. Orang yang di daerah Eropa Utara pada musim winter, mereka sering merasa moodnya sendu, sedih, seperti nggak bersemangat, merasa susah hati. Nah, ini semua terjadi akibat apa? Akibat tidak cukupnya serotonin. Dan ini yang disebut dengan SET. Sampai mereka khusus membeli lampu yang memberikan sinar yang isinya adalah sinar ultraviolet seperti sinar matahari kita, dan ini yang membuat mereka bisa membentuk serotonin. Nah, produksi melatonin biasanya dimulai pada malam hari, memuncak pada tengah malam, ya, sampai sekitar kira-kira jam 4 pagi, dan setelah itu turun dengan cepat sekitar jam 7:30 itu kadar melatonin paling rendah. Tapi ada hormon lain yang bergerak sebaliknya. Jadi pada pagi hari justru dia biasanya sekitar jam 8 pagi ini kadar hormon kortisol yang membuat kita fresh, kita menjadi segar, dan di situ kita akan mulai dapat bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Tapi menjelang sore dia mulai turun pada malam hari dia juga sudah hilang. Tapi pada saat matahari sudah gelap, sudah terbenam, mulailah dibentuk lagi melatonin. Jadi ini akan selalu bergantian. Pagi hari ada kortisol yang membuat kita fresh, kita segar, tapi pada malam hari akan ada melatonin yang membuat kita tidur dengan lelap. Nah, apa yang terjadi pada saat kita tidur? Sekitar pada saat mulai dibentuknya melatonin pada malam hari, kita masih dapat melakukan aktivitas. Tapi kita sudah mulai mengurangi lampu, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan biasanya jam 9 malam dia sudah mulai sangat tinggi kadar melatonin, kita mulai merasa mengantuk.